teman-teman semua, hari ini kita datang kemari untuk mendukung penuh MK agar membuat putusan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, tanpa ada intervensi dari kekuasaan, tanpa ada intervensi dari pemilik kekuasaan. Kita hari ini menggelar aksi damai, dan jangan pancing kemarahan rakyat. Kedamaian kita bukan cuma hari ini, namun jika MK menjalankan putusan atas pesanan dari penguasa, maka jangan salahkan kami nanti rakyat Indonesia yang akan menyeret kalian ke jalanan. Kami akan menciptakan pengadilan jalanan untuk menyeret siapapun dia yang menginjak-injak harga diri sebuah bangsa, yang menginjak-injak keadilan. Kami tidak peduli siapapun yang menang, baik 01, 02, 03, tidak peduli, nggak ada urusan sama kami, asal pemilu berjalan jujur dan adil. Namun jika pemilu tidak berjalan jujur dan adil, maka jangan salahkan rakyat yang akan membangun kekuatan-kekuatannya dan menunjukkan kekuatan sejati, yaitu people power. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Dapat Ejed, pengamat sosial dan One Heart Apib, Mehmet Hakim. Prediksi hasil pemilu ini memang seru. Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Semua paslon tentu sudah siap-siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Termasuk kabur kali ya. Andaikan 02 yang menang Pilpres, pasti 01, 03 tidak terima, dan karena pemilunya curang. Pelaku kecurangannya adalah Jokowi yang di luar paslon dengan menggunakan segala kekuasaannya memenangkan anaknya yang jadi cawapres 02. Jadi 02 adalah penerima keuntungan dari kejahatannya Jokowi. Proses hak angket pengaduan kecurangan akan terus berlangsung. Seandainya MK dan DPR dapat mementahkan gugatan 01 dan 03, masalah tidak akan selesai juga. Besar kemungkinan pemerintahan Prabowo tidak akan berjalan normal. Setiap saat di Jakarta maupun di daerah akan ramai orang berdemo, protes menentang anak haram konstitusi. Semakin parah jika kemampuan negara untuk bayar utangnya sangat lemah. Karena tidak ada juga track record barangkali Prabowo dalam penyelesaian utang. Prabowo diprediksi akan fokus belanja alutsista dan memberikan makan siang gratis. Kemudian diperkirakan mengelola pemerintahan dianggap sama dengan mengelola bisnis sesuai visinya. Jika Prabowo sakit atau meninggal dengan berbagai sebab, maka Wapres otomatis jadi presidennya. Tentu kondisi politik akan semakin panas. Apalagi Gibran tak memiliki adab sopan santun pada yang lebih tua. Jadi yang ada hanya gimmick saja ya. Ahli gimmick ya Gibran. Lu jangan gibranin gua dong. Lu jangan bohongin gua dong dengan gimmick-gimmick lu. Ya, maksudnya kan begitu gitu. Tidak ada yang bisa menjamin Prabowo akan selamat. Karakter Jokowi yang culas sudah menjadi bawaannya. Apakah selanjutnya Panglima, Kapolri dan para menteri akan menerima diperintah Gibran? Apalagi rakyat. Jadi begitu Gibran mau jadi presiden, sangat mungkin Indonesia terpecah belah. Umumnya masyarakat di daerah termasuk di Solo sendiri nggak rela Gibran memimpin RI. Begitu juga jika Prabowo yang jadi presiden, rasanya nggak ada jaminan Jokowi akan selamat. Ingat, Prabowo pernah dicurangi oleh Jokowi dalam Pilpres. Bagaimana bisnisnya, sumber dananya dihambat semua kita tahu. Pasti Jokowi akan merasakan balasannya, walaupun Gibran jadi cawapresnya. Jika Prabowo tega meninggalkan ulama dan emak-emak para pendukungnya dulu, meninggalkan Jokowi, itu perkara kecil. Jika seandainya kubu 01 Anies yang menang, walau 2 putaran, pasti kubu 02 tidak puas. Apalagi sudah pernah selamatan segala, selebrasi di Istora Senayan yang biayanya sangat mahal itu. Pasti ada rasa malu, jengkel, marah sebab dana keluar banyak, terutama para pendukung Jokowi mungkin akan ngamuk. Bupati, polisi, ASN, kepala desa, penerima bansos akan jadi sasaran kemarahannya. Ada caleg yang gagal tuh kan ditarik lagi bantuannya ya. Yang sudah sewa benerin jalan mulus di aspal, dirusak lagi aspalnya gara-gara dia nggak kepilih. Luar biasa. Nah, Anies kan ingin melakukan perubahan mendasar, menegakkan keadilan dan memperbaiki ekonomi. Kalangan menengah bawah
Artinya siapa saja yang bisnisnya kotor akan dibabat habis. Pemimpin-pemimpin yang lurus akan diberi tempat selayaknya. Jokowi termasuk pejabat kotor, jadi termasuk yang harus ditertibkan. Melihat kondisi seperti itu, Jokowi diduga akan segera kabur ke luar negeri karena takut digugat atas kejahatannya selama ini. Begitu juga para pembantunya termasuk KPU dan yang dianggap pengkhianat lainnya akan ikut mengungsi atau minimalnya ngumpet. Anies jika jadi presiden akan tegas pada oligarki yang selama ini membuat ketimpangan ekonomi semakin jauh, merusak tatanan bisnis terkait pribumi. Mereka juga sangat mungkin kabur dan beroperasi dari luar negeri. Mirip-mirip 98 gitu ya. Para pejabat yang menghamba pada Jokowi siap-siap saja dipinggirkan, dimiskinkan atau bahkan masuk penjara. Bukan karena dendam Anies, tapi karena akibat perbuatannya sendiri. Cuma kubu Anies diperkirakan yang dapat menyelesaikan hutang-hutang luar negeri. Hutang yang timbul atas kemauan presiden tanpa persetujuan DPR tentu merupakan tanggung jawab Jokowi sendiri. Jadi harus dibayar duit Jokowi sendiri, ya, jangan duit negara. Kenapa? Karena tanpa diskusi dengan DPR. Begitu juga hutang bisnis swasta dan BUMN atas prakarsa presiden. Perekonomian akan bertambah baik karena iklim usaha akan lebih baik. Kemiskinan akan berkurang, pendidikan akan dikembalikan ke rel yang seharusnya. Jika Anies yang menang ya. Saat 01 menang sangat mungkin dibentuk pengadilan ad hoc sebagai gantinya pengadilan rakyat dengan eksekutor khusus untuk menangani kebrutalan kejahatan politik dan ekonomi. Akan tetapi Anies akan merangkul seluruh komponen bangsa yang baik untuk sama-sama membangun negeri. Anies bukan tipikal pemimpin yang suka melanggar janji. Begitu juga jika Ganjar dari kubu 03 yang menang, Jokowi tidak akan aman juga. Karena sudah dianggap pengkhianat dan terlalu banyak dosanya pada PDIP tentunya. Pilihan terbaik Jokowi akan tetap kabur ke luar negeri. Indonesia dianggap tidak aman buat Jokowi dan keluarganya. Jika tetap berada tinggal di dalam negeri, tentu harus masuk penjara juga. Kubu Ganjar sangat mungkin bersatu dengan kubu Anies. Kedua kubu ini memiliki nasib yang serupa, yakni dicurangi Jokowi. Sebagian dari kubu 02 sejatinya sebagian sudah ada yang bergabung ke kubu 01. Ini merupakan modal persatuan yang cukup kuat. Mari bertobatlah para pendukung 02 ya. Jadi siapa saja presidennya ternyata tidak ada yang aman buat Jokowi dan keluarganya. Tidak akan ada jaminan keamanan dari capres manapun karena kejahatan Jokowi terhadap musuh-musuh politiknya, terhadap rakyat-rakyatnya dan terhadap para pendukungnya yang telah dikhianati, serta banyaknya pelanggaran konstitusi dan hukum. Mengerikan memang buat keluarga Jokowi, tapi itu sebuah resiko yang Jokowi juga pasti sudah tahu. Sebagai gambaran 1792 di Perancis, Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette dihukum mati dengan dipotong lehernya pakai gilotin akibat masalah finansial dan kenaikan pajak. Selain itu, ada juga nasib presiden diktator yang dihukum mati seperti Saddam Hussein di Irak di tahun 2003. Dihukum gantung oleh lawan politiknya dan akibat banyaknya kemiskinan serta kesulitan akibat perang dengan Iran. Presiden Muhammad Najibullah dari Afghanistan 96 ditembak mati, diseret pakai mobil dan digantung selama 2 hari di Rumania 1989. Presiden Nicolae Ceausescu dan istrinya dihukum mati di depan regu tembak atas tuduhan membunuh rakyatnya dan pengelapan uang. Ferdinand Marcos 1989 diasingkan ke Hawaii akibat suburnya korupsi dan pemilu curang. Banyak lagi contoh presiden yang dihukum akibat masalah keserakahan dan ketidakpuasan rakyat. Semua presiden yang dihukum mati di atas karena kejahatannya terhadap rakyat. Seperti Jokowi sekarang ini. Nah, bagaimana Jokowi yang berwajah lugu tapi daya rusaknya luar biasa terhadap negeri ini? Korupsi berkembang, nepotisme, kecurangan di pemilu, pembohong ulung. Berapa orang rakyat yang terbunuh akibat kecurangan dan kebenciannya? Di Indonesia tidak dikenal hukum potong leher atau gantung, yang ada hukuman tembak mati. Untuk seorang presiden belum ada sejarahnya di Indonesia yang dihukum mati. Paling seperti BK yang dianggap pro PKI berupa tahanan rumah secara ketat sampai mati. Jokowi memang harus berhitung cermat dan siap-siap dengan resiko terburuk jika ketidakpuasan rakyat menjadi sebuah revolusi.
Kemarahan massal tidak dapat diatasi oleh pasukan polisi dan bersenjata. Kemarahan hanya dapat diobati dengan cara melakukan apa yang diminta rakyat. Tulisan yang sangat keren sekali, Pak Mehmet Hakim. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.